Hai, jumpa lagi dalam obrolan bersama Kang Hasan. Hari ini, kali ini saya akan membahas kebiasaan pertama dari Seven Habits. Jadi ini lanjutan dari obrolan tentang Seven Habits. Saya akan membahas kebiasaan pertama dari 7 kebiasaan. Bagi yang tidak tahu apa itu 7 kebiasaan, silakan mengikuti episode sebelumnya yang menjelaskan tentang apa itu 7 kebiasaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan pertama, yaitu menjadi proaktif. Apa itu proaktif? Proaktif artinya memegang kendali secara penuh terhadap diri kita sendiri. Full control. Artinya, apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita ambil, itu kita sadari sebagai pilihan kita sendiri. Kenapa ini penting? Ada banyak orang yang merasa bahwa dia bertindak bukan atas pilihannya sendiri, tapi atas dorongan hal-hal yang terjadi di sekitar dia. Stephen Covey menyebut hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu sebagai stimulus. Misalnya sesederhana di luar hujan, itu stimulus. Tetangga kita nyetel musik keras-keras, itu stimulus. Rekan kerja kita mengganggu kita, itu stimulus. Bawahan kita salah-salah melulu, itu stimulus. Nah, apa tindakan kita terhadap itu? Banyak orang yang bertindak dengan mengikuti stimulus. Dan dia mengakui sendiri. Misalnya, orang yang marah pada bawahannya. Kenapa dia marah? Habis kamu tuh bikin kesel, gimana saya nggak marah? Siapapun juga pasti marah. Kenapa dia marah? Karena stimulus. Karena tindakan yang dilakukan oleh bawahannya, entah apa. Bebas saja, apapun bisa. Tapi poinnya adalah dia marah karena stimulus. Ya, aku tuh sedih. Aku tuh nggak bisa digituin. Kenapa dia sedih? Karena ada sesuatu yang di luar yang membuat dia sedih. Orang-orang seperti ini tidak punya pilihan. Dalam bahasa Stephen Covey, orang-orang ini disebut orang-orang yang reaktif. Dia bertindak, respon dia berdasarkan apa yang terjadi di sekitar dia. Berdasarkan stimulus. Respon dia ditentukan oleh stimulus. Dalam bahasa saya, itu seperti orang yang menyerahkan remote control hidupnya kepada orang lain. Di remote control itu ada tombol, misalnya sedih, ada tombol marah, ada tombol senang, ada tombol galau, dan seterusnya. Bagaimana membuat orang itu marah? Kita lakukanlah hal-hal yang biasa membuat dia marah. Dia pasti akan marah. Itu sama seperti kita menekan tombol marah pada remote control diri dia. Bagaimana membuat orang itu sedih? Ya, kita lakukanlah hal-hal yang bisa membuat dia sedih. Reaksi dia sudah bisa kita baca. Respon dia terhadap stimulus itu sudah bisa kita baca. Maka kita lakukan hal-hal yang membuat dia sedih. Dia akan sedih. Nah, ini orang-orang yang disebut dengan orang reaktif. Orang proaktif tidak begitu. Dia bertindak berdasarkan pilihan yang dia buat sendiri. Misalnya ada stafnya yang salah terus. Apakah dia perlu marah? Apakah dia bisa mengambil tindakan lain? Dia memilih sendiri. Sehingga tidak ada ceritanya dia marah karena bawahannya salah terus. Karena bagi dia tersedia berbagai pilihan tindakan.
menegur, mengoreksi, mengajari, memberi sanksi dan sebagainya. Loh, menegur kan marah juga. Menegur berbeda dengan marah. Menegur itu artinya jelas substansinya, ada yang harus dikoreksi, ada yang harus diubah, ini yang harus diubah, ya, dan tidak melibatkan emosi. Itu menegur. Nah, orang yang reaktif itu seringkali tidak bisa membedakan antara menegur dengan marah. Dia mengira marah itu menegur. Bukan. Marah itu adalah luapan emosi Anda. Menegur adalah proses pendidikan. Itu salah. Berbeda. Demikian juga halnya dengan orang tua punya anak. Kamu sih bikin mama kesel. Pukul anaknya. Kenapa dipukul anak? Habis ngeselin. Anaknya baru 2 tahun. Ini orang yang reaktif. Ya. Artinya orang yang reaktif itu sebenarnya tidak punya kendali. Tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Yang mengendalikan adalah stimulus-stimulus tadi. Dia dikendalikan oleh perasaannya. Padahal manusia seharusnya mengendalikan perasaan. Nah, inilah orang yang reaktif. Nah, kita harus memegang kendali penuh diri kita sendiri. Kalau kita bisa melakukan itu, kita adalah orang yang proaktif. Sadarilah bahwa kita selalu punya pilihan tindakan. Kita punya kebebasan untuk memberikan respon. Respon itu disebut dengan tindakan tadi ya. Kita punya kebebasan untuk memberi respon. Nah, kemampuan kita memberi respon itu dalam bahasa yang dirumuskan oleh Stephen Covey, responsibility itu sama dengan responsibility. Jadi responsibility itu adalah tanggung jawab. Responsibility itu adalah kemampuan kita untuk memilih tindakan, memilih respons. Sehingga kita bergerak dari posisi orang yang reaktif menjadi orang yang proaktif. Orang proaktif itu bertanggung jawab. Setiap tindakannya dia pilih dengan sadar dan dia bertanggung jawab terhadap hasil tindakan itu. Tidak ada ceritanya dia nyalain orang lain. Orang yang reaktif selalu menyalahkan orang lain. Kamu sih bikin gue kesel. Ya. Bos saya yang membuat saya tidak berprestasi. Ini komentar orang reaktif. Kenapa dia tidak berprestasi? Karena bosnya begini. Rekan kerjanya begini. Bawahannya begini. Orang yang merasa tidak pernah memilih responnya, tidak mau bertanggung jawab atas responnya sendiri. Yang salah tuh pihak lain semua. Nah, kemudian Covey mengatakan, kalau kamu lihat semua masalah ada di luar diri kamu, maka kamu adalah orang yang paling bermasalah. Ya kan, orang yang tidak mau bertanggung jawab itu orang yang selalu menyalahkan pihak lain. Ya, ini salah. Nah, kalau Anda seperti itu, ya, apapun yang terjadi pada diri Anda, apapun yang terjadi hari ini adalah akibat kesalahan si A, si B, si Fulan, si Anu, si X. Sebenarnya yang paling bermasalah itu siapa? Anda. Anda orang yang sama sekali tidak punya tanggung jawab. Nah, saya sering mengatakan you are the king of your own mind. Kamu tuh raja untuk pikiran kamu sendiri, raja di dalam pikiran kamu sendiri. Kamu yang menentukan ya, bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu bersikap, itu kita sendiri yang menentukan. Anda sendiri yang menentukan. Ya. Jadi kalau ada orang bilang sama kita,
orang maki kita, anjing loh. Apakah kalau dikatain anjing itu kita harus marah? Enggak. Kita bebas kok milih. Ya. Kita bisa bilang, emang selesai masalahnya. Ya kan? Atau kita bisa menggonggong kayak anjing. Selesai masalahnya. Atau ya kita, kenapa lu bilang gua anjing? Masalahnya di mana? Ya kita hadapi dengan dignity. Itu pilihan. Tapi kalau kemudian kita ngamuk, udah kenapa lu ngamuk? Ya habis dia ngatain gue anjing. Seolah-olah tadi kalau dikatain anjing itu satu-satunya respon yang tersedia adalah marah. Nah itu yang namanya tidak proaktif. Begitu ya. Jadi sebenarnya proaktif itu terkontrol. Kita menyadari, oh aku ini punya pilihan ini. Pada setiap respon kita selalu sadar, oh pilihannya ini. Nah tentu saja kita sebagai manusia yang cerdas akan memilih mana respon yang terbaik. Berbeda dengan orang yang tadi tidak memilih. Begitu ada tes stimulus, dia langsung bereaksi tanpa berpikir, tanpa melihat berbagai alternatif tindakan. Begitu. Nah, dan seringkali kata Stephen Covey begini, it is our willing permission, our consent to what happened that hurt us far more than what happened to us in the first place. Nah ini untuk orang-orang yang sering merasa tersakiti. Apa sih yang buat dia tersakiti? Rasa disakiti itu sendiri. Dia mengizinkan diri dia untuk disakiti. Kalau di perempuan, mohon maaf, dikatai lonte gitu. Sebenarnya dia bisa tidak sakit. Halah gitu. Bisa diketawakan saja. Tapi dia memilih untuk sakit dengan perkataan itu lebih sering begitu gitu daripada perkataan itu sendiri. Jadi lebih sering perasaan kita sakit itu karena kita mengizinkan diri kita untuk disakiti. Nah sekali lagi kontrol. Jadi kemarin saya bicara 7 habits ini adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma dalam hal ini dari orang yang merasa tidak punya kendali, ya tidak sadar bahwa dia punya kendali, menjadi orang yang sadar bahwa dia punya kendali. Punya begitu banyak pilihan. Dari orang yang mengira respon terhadap suatu stimulus itu hanya satu, menjadi orang yang bisa melihat, oh responnya bisa banyak. Ya. Nah, Stephen Covey memperkenalkan apa yang disebut dengan lingkaran kepedulian dan lingkaran pengaruh. Circle of concern and circle of influence. Apa itu? Circle of concern adalah wilayah ya, yang tadi wilayah stimulus masuk ke pikiran kita. Semua masuk ke pikiran kita dan menjadi concern kita, menjadi kepedulian kita. Misalnya fakta bahwa Presiden Amerika Serikat itu Donald Trump. Itu concern. Ya. Raisa kawin sama siapa? Hamis Daud. Itu concern. Hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita dan mungkin akan membebani pikiran kita, tapi kita tidak punya kemampuan untuk mempengaruhinya, untuk mengubahnya. Presiden Amerika Donald Trump, Anda nggak suka, kemudian galau, aduh kenapa sih orang kayak gitu bisa jadi Presiden Amerika misalnya. Anda kemudian habiskan pikiran Anda untuk galau terhadap situasi itu. Padahal Anda tidak bisa mengubahnya. Ada gunanya enggak? Enggak. Ya. Nah, Stephen Covey mengajarkan untuk fokuslah pada circle of influence. Fokuslah pada hal-hal yang Anda bisa mengubahnya. Hal-hal yang tidak bisa Anda ubah, Anda pikirkan pun hasilnya adalah kekhawatiran saja. Anda tidak mungkin menghasilkan solusi dari situ. Kenapa? Anda nggak punya power untuk mengubahnya.
Sedangkan pada circle of influence itu kita punya power untuk mengubahnya. Maka kalau kita berpikir pada wilayah circle of influence ini, yang kita hasilkan adalah solusi. Kalau kita berpikir di wilayah circle of concern, karena kita tidak punya kemampuan untuk mengubahnya, yang kita hasilkan hanyalah kekhawatiran. Jadi suatu saat saya itu mau rapat dengan kawan-kawan saya sekantor, ya, satu grup. Nah, salah seorang peserta itu adalah seorang direktur sales. Dia cerita, aduh, bahasan saya ini, tekanan darah saya lagi tinggi, sampai 180. Kenapa Pak? Ya stres Pak, biasa kerjaan. Ada apa sih? Saya bilang, ini Pak, aduh, dia bilang, customer saya tuh bangkrut, pusing saya. Saya bilang, Pak, mohon maaf, customer Bapak bangkrut, Bapak punya pengaruh nggak untuk mengubahnya? Bisa nggak Bapak membuat dia tidak bangkrut? Nggak bisa Pak. Lah kalau nggak bisa, kenapa Bapak pikirin? Ya harus dipikirin dong Pak, nah kan customer saya begini. Saya tanya lagi, kalau Bapak pikirkan, Bapak akan ketemu nggak solusi yang membuat customer Bapak itu tidak bangkrut? Nggak bisa Pak, nggak ada. Dan ngapain Bapak pikirin? Itu hanya membuat Bapak frustrasi. Yang Bapak pikirkan sebenarnya bukan apa? Anda tuh sebenarnya tidak berpikir. Anda cuma sedang menguras emosi Anda, ya, berharap dengan bukan berharap sih, seakan-akan dengan memikirkannya tuh keadaan tuh akan berubah, padahal enggak. Anda terus-menerus menggali itu, padahal enggak ada perubahan. Terus gimana dong? Definisikan masalah Anda dengan jelas. Masalah Anda apa? Yaitu customer saya bangkrut tadi. Bukan Pak, itu bukan masalah Anda, itu masalah customer Anda. Ya tapi kan akibatnya, ya akibatnya apa? Akibatnya sales saya menurun Pak, nilai penjualan saya menurun. Nah itu masalah Anda. Jadi definisikan masalah Anda. Masalah Anda bukan customer Anda bangkrut, masalah Anda adalah penjualan Anda menurun. Nah di wilayah ini Anda punya kuasa untuk meningkatkan penjualan Anda. Gimana caranya? Cari customer baru, customer yang sekarang tingkatkan nilai salesnya, promosikan segala macam. Di sini Anda bisa berpikir untuk mencari solusi. Customer Anda bangkrut, Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Nothing you can do about it. So don't think about it. Saya kasih seperti itu. Jadi kita seringkali salah mendefinisikan persoalan kita. Yang bukan persoalan kita, kita anggap persoalan kita. Kita mati-matian berpikir, tidak pernah ketemu solusinya. Tidak pernah ketemu solusi, itu menimbulkan frustrasi. Ya, carilah, pikirkan hal-hal yang kita punya pengaruh. Ya sama tadi, nyalain atasan. Bisa nggak kita ngatur atasan? Nggak bisa. Atasan saya begini. Rekan kerja saya begini. Bahkan pada wilayah yang kita punya pengaruh pun, karena kita sibuk nyalahin orang lain, kita tidak menggunakan pengaruh kita untuk menyelesaikan masalah. Staf saya begini. Lah, kamu kan punya pengaruh untuk mengubah stafmu. Kenapa tidak diubah? Karena apa? Tidak ada fokus. Dia bahkan tidak sadar mana lingkaran pengaruh dia, mana lingkaran kepedulian dia. Nah, temukan lingkaran pengaruh Anda, fokus di situ, fokus untuk mencari solusi. Gunakan energi Anda untuk mencari solusi di wilayah yang Anda punya pilihan, Anda punya pengaruh. Di luar itu enggak bisa. Jadi kalau Anda ngomong, oh sekarang lagi pandemi, Anda bisa nggak mengendalikan pandemi misalnya? Enggak bisa, ya jangan. Ya, jangan pikirkan. Pikirkan sekali lagi hal-hal yang Anda punya kemampuan untuk mengubahnya. Itu namanya proaktif. Nah,
Menurut Stephen Covey, orang yang berfokus pada circle of influence, pada lingkaran pengaruh, secara perlahan nanti lingkaran pengaruh dia akan membesar. Sampai satu saat hal-hal yang tadi hanya ada di lingkaran kepedulian itu menjadi bagian dari lingkaran pengaruh dia. Hal yang tadinya tidak terjangkau oleh kekuasaan dia akan terjangkau oleh kekuasaan dia. Kenapa? Dia akan dikenal sebagai orang yang selalu menghasilkan solusi. Karena dia selalu menghasilkan solusi, pengaruh dia membesar. Sedangkan orang yang fokusnya ada di lingkaran kepedulian, ini hanya jadi orang galau, orang khawatir, orang tukang keluh. Ya, hanya akan jadi orang tukang keluh. Sehingga dia tidak bisa menghasilkan solusi. Tidak memberikan solusi, Anda nggak punya pengaruh. Lingkaran pengaruh Anda makin mengecil. Nah, tadi seperti saya katakan, orang-orang yang berada di bawah pengaruh dia pun dia tidak sadari bahwa itu bisa dia ubah. Anak buah dia sendiri tidak bisa diatur. Ya. Ini mohon maaf para atasan, para manajer misalnya. Kalau Anda mengeluhkan bawahan saya tidak kompeten, nah itu artinya Anda sebagai atasan tidak kompeten. Kenapa? Membina bawahan supaya kompeten itu tanggung jawab Anda. Misalnya seperti itu. Ya, artinya dia nggak sadar bahwa dia punya pengaruh untuk meningkatkan kompetensi bawahannya. Kerjanya ngeluh doang. Itulah. Nah, ini bisa Anda latihkan ya, cara berpikir ini ya. Cara berpikir proaktif ini bisa Anda latihkan. Pertama, gunakan bahasa-bahasa proaktif. Misalnya, berhentilah mengatakan bahwa kita tidak punya pilihan. Ya. Buka pikiran untuk melihat, oh ini pilihan kita. Berhentilah mengatakan kamu tuh buat saya begini-begini. Enggak. Sikap saya ini adalah pilihan yang saya buat. Ya. Berhentilah berpikir permanen. Ya saya ini ya kayak gini adanya. Enggak. Saya bisa berubah dengan berbagai alternatif yang tersedia tergantung kebutuhan. Ini cara untuk membangun sikap proaktif. Ya. Kemudian fokuslah untuk mencari solusi terhadap masalah yang muncul, bukan mencari siapa yang salah. Ya, cari solusi. Oh ini apa masalahnya nih? Oh kamu sih kemarin nih. Bukan. Ini apa masalahnya? Di mana akar masalahnya? Gimana kita menyelesaikannya? Di bagian mana kita bisa bertindak? Bukan oh ini sih gara-gara sini. Oh bos sih begini. Enggak. Yuk kita cari solusinya. Ya, kemudian mulailah memperbanyak pelaksanaan tugas atau aktivitas yang bersifat proaktif. Artinya Anda memang ingin melakukan itu karena ada basis pemikiran, ada tujuan. Ini kan basis manajemen. Ya. Ada tujuan, kemudian tujuan itu Anda rumuskan dalam bentuk rencana, laksanakan. Bukan karena oh itu ada ini, kerjakan. Oh ada ini, kerjakan. Nanti di pembahasan kebiasaan ketiga akan terlihat siapa yang proaktif, siapa yang reaktif dalam pengaturan jadwalnya. Ibaratnya jangan jadi anak kucing. Anak kucing itu kalau kita kasih lidi atau pita, kita gerakkan sana dia loncat, gerakkan sana loncat. Nah, inilah orang reaktif. Bergerak tidak berbasis pada apa yang menjadi tujuan dia, tidak berbasis pada apa yang menjadi nilai dia. Anda tidak boleh begitu, kita tidak boleh begitu. Kita punya seperangkat nilai, kita punya tujuan, ya. Kita berpikir sebelum bertindak, kita mengontrol perasaan kita, bukan kita dikontrol oleh perasaan kita. Itulah orang yang proaktif. Mudah-mudahan ini dipahami sebagai kebiasaan pertama. Jadilah orang yang proaktif, jangan jadi orang yang reaktif. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya dari 7 kebiasaan orang-orang yang efektif.
yang dirumuskan oleh Stephen Covey. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.